Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, kita bertemu lagi. Hari ini kuliahnya kuliah daring ya. Walaupun daring, mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti. Jadi sebelum masuk perkuliahan, tolong absen dulu di LMS ya, diisi absensinya di LMS. Kemudian baru tonton video ini ya. Ini part 1 ya. Hari ini kita akan menerangkan tentang teori evolusi. Namun sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Untuk yang beragama Islam, silahkan baca Fatihah. Untuk yang non-Muslim, menyesuaikan ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Baik, hari ini kita sama-sama bahas tentang teori evolusi ya. Nah, sudah terlihat? Baik. Nah, teori evolusi ini dalam kaitannya kita membahas tentang sejarah kehidupan baik manusia maupun kehidupan spesies lain di alam semesta ya. Jadi kalau melihat dari teori sejarah kehidupan bahwa makhluk hidup di dunia ini bisa dipahami berdasarkan 3 teori penciptaan. Yang pertama ada yang disebut dengan teori penciptaan terpisah, kemudian ada yang disebut dengan teori transformisme, dan ada yang disebut dengan teori evolusi. Teori penciptaan terpisah ini adalah kita memahami bahwa setiap spesies itu tidak berubah. Jadi baik pada saat spesies itu dilahirkan ada sampai kepada perkembangan spesies saat ini itu tidak berubah baik dari bentuknya maupun dalam ukuran dan seterusnya ya. Jadi spesies tidak berubah dan ada banyak asal mula spesies sebanyak spesies itu sendiri. Artinya kucing, nenek moyangnya kucing, anjing, nenek moyangnya anjing, monyet, nenek moyangnya monyet, manusia, nenek moyangnya manusia. Jadi spesies itu sebanyak dari jumlah asal mula spesiesnya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan teori transformisme. Teori transformisme ini adalah asal mula kehidupan mungkin lebih dari satu. Spesies dapat berubah menjadi spesies baru tanpa pemisahan. Asal mula kehidupan sebanyak spesies modern yang ada. Jadi dulunya misalnya ada 1000 spesies, maka sampai sekarang ada 1000 spesies gitu ya. Tetapi bedanya dengan penciptaan terpisah, transformisme ini ada perubahan. Jadi ada modifikasi hasil adaptasi terhadap lingkungan. Jadi yang tadinya misalnya kucingnya besar-besar, sekarang di masa modern misalnya kucingnya menjadi kecil-kecil. Jadi setiap spesies modern adalah keturunan dari nenek moyang yang berbeda. Jadi memahami bahwa semua spesies itu berasal dari keturunan nenek moyangnya masing-masing, hanya terjadi perubahan. Nah, sedangkan teori evolusi itu menyatakan bahwa asal mula kehidupan itu hanya sekali atau satu ya. Dan spesies bukannya tidak dapat bermutasi. Keanekaragaman bentuk dihasilkan dari satu nenek moyang melalui percabangan dan pemisahan spesies. Artinya nenek moyang kita satu, baik nenek moyang binatang, tumbuhan maupun manusia gitu ya nenek moyangnya. Tetapi dipisahkan dalam konsep ini antara tumbuhan maupun binatang itu dipisahkan atau dibedakan ya. Nah, di dalam Book of Genesis dikatakan bahwa manusia diciptakan sebagai manusia. Spesies tidak bermula dari seperangkat molekul praseluler yang sukar sekali dianggap sebagai kehidupan. Genesis menolak teori evolusi, transformisme, dan nenek moyang kehidupan bersama. Nah, namun dalam konsep Islam memang tidak secara tegas dinyatakan bahwa
manusia itu atau kehidupan itu berasal dari spesiesnya masing-masing, ya, bukan dari satu spesies. Tetapi di dalam Al-Quran dinyatakan terjadi perubahan dari nenek moyangnya. Jadi terjadi perubahan sifat asalnya, misalnya dicirikan dari bentuk tubuh, tinggi badan, dan seterusnya, gitu ya. Nah, adapun pembuktian terhadap teori sejarah kehidupan ini, pertama, ya, kita lihat pembuktian untuk penciptaan terpisah, transformasi, dan evolusi dengan 3 pembuktian. Pembuktian pertama adalah pengamatan evolusi dalam skala kecil. Artinya kita bisa melihat terjadinya evolusi. Nah, pada penciptaan terpisah itu tidak bisa dilihat. Pada transformisme itu bisa dilihat dan evolusi dilihat. Nah, kalau dilihat berdasarkan klasifikasi, misalnya hewan itu dikategorikan dalam kingdomnya hewan, termasuk manusia ada di situ, sementara tumbuhan kingdomnya tumbuhan. Nah, kalau dilihat dari klasifikasi, itu menunjukkan kepada teori evolusi. Kalau kita lihat berdasarkan fosil, sama, berdasarkan fosil pun menunjukkan teori evolusi, ya. Nah, misalnya tadi pengamatan evolusi dalam skala kecil. Pengamatan evolusi dalam skala kecil ini, contohnya adalah ngengat di Inggris. Ngengat di Inggris itu punya 2 warna. Sebelum revolusi Inggris warnanya putih, sedangkan setelah revolusi industri selama abad ke-19 di daerah industri, ngengat berwarna hitam metalik, meningkat jumlahnya. Nah, kalau dilihat dari prinsip uniformitarianisme, suatu proses yang kita lihat bekerja untuk jangka waktu singkat dapat berlaku lebih lama. Agar berakibat lebih besar secara proporsional, ya, artinya evolusi dalam skala kecil bisa menjadi bukti evolusi dalam skala besar. Misalnya kutilang di Galapagos ada 14 spesies membuktikan bahwa terjadinya evolusi di wilayah tersebut. Kalau dilihat dari klasifikasi, itu kita bisa bedakan ada 2 konsep. Konsep morfologi dan konsep reproduksi, ya. Konsep morfologi itu berkaitan dengan persamaan ciri tampak. Sedangkan reproduksi, spesies didefinisikan oleh kemungkinan saling kawin-mawin, gitu ya. Nah, berdasarkan itu maka bisa dikategorisasi. Ya, ada gradasi berkesinambungan dari variasi individual melalui variasi geografis, melalui tingkat tertentu seperti subspesies, spesies, sampai kepada hierarki lineage mengenai genus, famili, orde, kelas, film. Evolusi terjadi pada titik tertentu dalam hierarki ini, tetapi kreasi terpisah perlu untuk menghasilkan perbedaan yang lebih besar. Contoh spesies Homo sapiens adalah kera besar, ya. Atau disebut anthropoid familinya, primata ordenya, mamalia kelasnya, chordata filmnya, hewan kingdomnya. Nah, kalau dilihat dari homologi, unsur yang sama di antara spesies namun tidak harus sama karena kebutuhan fungsionalnya. Contoh tulang telinga mamalia berasal dari tulang rahang reptil. Kemudian ada yang disebut dengan homologi universal, bahwa semua kehidupan di muka bumi ini mempunyai satu nenek moyang bersama, atau yang kita sebut dengan DNA, ya. Homologi universal adalah kode genetik. Tubuh dibangun dari bahan herediter DNA melalui translasi rangkaian yang terbentuk oleh 4 basis yang disimbolkan oleh huruf A, C, G, dan T. Suatu triplet dari basis ini menspesifikasikan asam amino. Satu rangkaian asam amino mengubah protein dan tubuh terbentuk oleh berbagai macam protein. Universalitas kode mudah dipahami jika setiap spesies diturunkan dari nenek moyang yang sama, ya.
Nah, kalau dari aspek klasifikasi, maka ini menunjukkan adanya teori evolusi. Kalau lihat dari fosil, pengamatan langsung perubahan evolusi selama waktu geologi. Argumen geologi melangkah ke belakang dari pengamatan garis evolusi tunggal, memperhatikan pola fosil secara keseluruhan. Argumen ini menjurus pada apa yang disebut Darwin suksesi geologi makhluk organik. Contoh, ikan pertama kali muncul dalam bentuk fosil sebelum amfibi ya. Amfibi muncul sebelum reptil, reptil muncul sebelum mamalia, mamalia pertama muncul sebelum subkelompok mamalia yang lebih kecil. Seperti kera besar, manusia muncul hanya kira-kira 1 juta tahun yang lalu ya. Nah, kalau dilihat di aspek hereditas, hakikat hereditas, ada beberapa pertanyaan yang muncul ke permukaan. Bagaimana mekanisme evolusi? Apa penyebabnya? Sumber jawaban pertama adalah hereditas. Bentuk-bentuk baru mungkin secara spontan muncul dalam proses reproduksi dan evolusi secara otomatis merupakan akibat pewarisan. Nah, dengan demikian bahwa evolusi ini ya, kalau dilihat dari teori evolusi bahwa penciptaan manusia ini diciptakan bukan hanya semata-mata manusia saja, tapi diciptakan juga berdampingan dengan manusia-manusia dan makhluk-makhluk lain. Ya. Nah, kalau dalam teori evolusi bahwa semua makhluk itu sama, ada satu kesamaan yaitu DNA-nya. Nah, contoh kalau terjadi perkawinan silang antara kacang polong dengan genetik tinggi dengan kacang polong genetik pendek ya. Nah, dari perkawinan itu akan menghasilkan keturunan F2 nih di sini. F2 itu ada yang tinggi 3 orang, ada yang pendek 1. Nah, itu menunjukkan bahwa kalau misalnya tinggi itu adalah yang dominan, yang pendek itu yang resesif. Jadi kalau yang tinggi mengandung gen yang resesif, menikah dengan yang tinggi dengan gen resesif juga, maka hasilnya keturunan F2-nya kemungkinan terjadi 3 orang menjadi tinggi, sementara 1 pendek ya. Nah, ini percobaan Mendel ya, bisa dipelajari. Selanjutnya hakikat hereditas. Implikasi hereditas Mendel adalah bahwa ia tidak memungkinkan pewarisan ciri yang diperoleh. Pewarisan ciri yang diperoleh secara historis adalah alternatif penting bagi seleksi alam sebagai mekanisme evolusi. Contoh, lengan yang kuat di tukang besi tidak diwariskan kepada anaknya. Nah, doktrin Wisman mengidentifikasi fakta penting dari pewarisan. Bahwasanya unsur-unsur yang dapat diwariskan dari unsur organisme yang terkandung dalam janur benihnya tidak dipengaruhi oleh selebihnya dari tubuh ya. Nah, ini mekanisme evolusi bisa melalui teori seleksi alam ya. Nah, bagaimana seleksi alam bekerja? Teori Darwin menjelaskan bentuk dan diversifikasi makhluk hidup di dunia dengan teori variasi dan teori seleksi. Teori variasi harus memprediksi rentang variasi, teori seleksi harus mempelajari varian model yang dibentuk. Untuk part 1 kita
selesaikan sampai di sini ya. Kemudian untuk pengumpulan tugas link PPT ya silahkan disimpan, ditempelkan di kolom komen ya. Termasuk absen di kolom komen juga. Baik, demikian. Terima kasih. Kita lanjut ke part 2 ya. Wallahu yaqul haq wa huwa yahdi sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.